dari laporan saya mengenai pengelolaan tanah ulayat di Nagari Lingkuang Awa, Kabupaten Pasaman Barat. Pengelolaan tanah ulayat di Nagari Lingkuang Awa, Kabupaten Pasaman Barat sudah lama menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Tanah ulayat bukan hanya sekedar aset, tetapi juga simbol identitas warisan dan keberlanjutan kaum. Namun, pengelolaan tanah ini sering bersinggungan dengan kebijakan pemerintah, terutama ketika dimanfaatkan untuk kepentingan perkebunan sawit, sehingga menimbulkan konflik pada masyarakat. Kasus di Nagari Lingkuang Awa muncul ke ruang publik karena dugaan pengelolaan tanah ulayat dilakukan tanpa melibatkan seluruh unsur masyarakat adat secara optimal. Berdasarkan pemberitaan media online yang sudah saya baca dan perbincangan antar masyarakat, sekitar 6.000 hektar tanah ulayat diserahkan kepada PT Bukit Tahun dengan skema kebun inti 60% dan kebun plasma 40%, serta kompensasinya dengan Rp 50.000 per hektar yang dinilai tidak sebanding dengan luas dan potensi ekonomi lahan. Serahan lahan tersebut diduga tidak melibatkan Nyiak Mama Lingkuang Awa dan Sabala, pemegang otoritas adat sah atas tanah ulayat. Fakta ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keabsahan penyerahan, kepatuhan terhadap hukum adat, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga banyak muncul keresahan pada masyarakat. Selanjutnya, peralihan pengelolaan dari PT Bukit Tahun ke PT Gersindo Minang Plantation semakin menunjukkan minimnya transparansi. Pengukuran ulang pada tahun 2003 memperlihatkan ketidaksesuaian antara dokumen awal dan kondisi lapangan. Nah, permasalahan ini mencerminkan tata kelola pemerintahan yang belum optimal. Transparansi, kejelasan kewenangan, serta mekanisme pengambilan keputusan terlihat lemah. Tanah ulayat yang seharusnya dikelola secara kolektif menjadi polemik, menimbulkan konflik kepentingan antara pemerintah nagari, masyarakat, serta lembaga adat. Nah, adapun keterlibatan kerapatan adat nagari atau KAN sangat penting dan dapat saya jelaskan sebagai berikut. KAN ini berfungsi sebagai nilai, norma, dan aturan adat dalam kehidupan masyarakat nagari. KAN juga terlibat dalam perencanaan pengelolaan tanah ulayat, namun belum optimal. KAN juga belum sepenuhnya dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Dan juga lemahnya posisi KAN melemahkan peran dan kewenangan adat dalam struktur pemerintah nagari. Dan yang terakhir, kondisi ini mengurangi legitimasi adat dalam melindungi hak ulayat masyarakat. Nah, dampak dari permasalahan tanah ulayat ini tidak hanya administratif tetapi sosial juga. Ketegangan antar warga meningkat, kepercayaan masyarakat menurun, dan potensi konflik berkepanjangan semakin besar. Konflik Nagari Lingkuang Awa ini menjadi cermin penting untuk menilai kualitas tata kelola nagari. Pemerintah nagari perlu menyeimbangkan kewenangan formal dengan nilai-nilai adat, memastikan setiap kebijakan diambil secara partisipatif, transparansi, serta berlandaskan musyawarah dengan masyarakat setempat dan pemangku adat. Kedepannya, saya harapkan perbaikan tata kelola pengelolaan tanah ulayat dapat dilakukan melalui penguatan musyawarah nagari, pelibatan aktif KAN, serta kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah nagari dan adat. Dengan pengelolaan yang baik, tanah ulayat tidak lagi menjadi konflik tetapi menjadi aset bersama yang dikelola dengan adil dan berkelanjutan.
pembahasan dari saya. Kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.